Malam teman-teman, selamat berjumpa lagi di IG Live PA Online bareng Alkitab hari ini ya, hari Senin 11 Agustus. Nah, teman-teman, siapa yang udah mulai lomba-lomba nih, udah kerja bakti. Nah, malam hari ini kita akan menggali lagi eh, eh, pasal-pasal dalam Alkitab yang mengandung juga tema kemerdekaan. Dan malam hari ini kita ambil dari Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18. Dan seperti biasa saya nggak akan sendiri, akan ada Kak Roma juga. Selamat malam Kak Roma. Halo, selamat malam Kak Yudo. Selamat malam teman-teman sahabat Ayo PA. Ya, Ya, senang kita, bisa ketemu lagi ya di ya, kegiatan kita PA setiap hari Senin. ya. Dan kita seperti biasa nggak sendiri ya Kak Rom ya. Ada Benar. teman-teman juga yang akan bersama dengan kita, baik guest maupun teman-teman juga yang lain ikut-ikut kita di sini, ikut belajar, ikut menggali dan juga pastinya ikut diberkati juga ya Kak Rom ya. Iya, benar sekali. Ini udah datang nih Salomo. Iya, halo Salomo. Halo Pak, halo. Iya, kayaknya penggaliannya ini udah oke ya. Aman? Ya, aman, aman. Iya, sip. Ya, kita masih tunggu satu lagi. Oke, baru saja disebut sudah muncul. Halo, selamat malam. Selamat Ya, malam, Kak. ya, di sini dari teknis katanya udah kecek semua, jadi kita lanjut ya ke penjelasan tentang Alkitab. Silakan, Kak Roman. Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Bagi yang sudah sering bergabung pasti udah tahu sih sebenarnya apa itu Alkitab gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang pertama kali join, Alkitab ini adalah satu seri pendalaman Alkitab yang kita lakukan setiap hari Senin untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal ya yang ada di Alkitab kita. Makanya kita sebut sebagai Alkitab yang top gitu ya, pasal-pasal yang top dari sudut pandang yang baru dengan cara yang menyenangkan karena kita lakukan juga bersama tamu-tamu muda kita dan pastinya melalui Instagram Live seperti ini. Jadi sangat relevan banget bagi anak-anak muda itu. Nah, itu adalah sedikit deskripsi dari Alkitab dan dalam penggalian ini kita biasanya menggunakan satu metode dari Yayasan Lembaga Sabda yaitu metode SABDA. Apa itu Kak Yud? Jadi SABDA ini tadi dibilang sama Kak Roma, ini namanya sama kayak Yayasan Lembaga Sabda ya. Dan memang iya dibuat oleh yayasan ini untuk supaya anak-anak muda bisa belajar tentang dalam Alkitab gitu menggunakan metode yang bertanggung jawab. Kita mulai dari simak, simak, kemudian analisa, kemudian belajar, kemudian doa atau diskusi, dan yang terakhir kita mengakhiri dengan aplikasi. Jadi kita mulai dengan membaca teks, kemudian berakhir pada melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari gitu kalau mah. Ya, oke. Nah, kita mau coba kenalan dulu dengan kedua tamu kita malam ini, ada Salomo dan juga Daniela. Silakan mungkin bisa dari Salomo dulu. Halo semuanya, namaku Salomo, aku dari Bali, tapi saat ini berdomisili di Solo. Kalau di Bali aku gerejaku di gereja Air Banyu Poh dan pelayananku di sana sebagai tim teknis. Oke. Oke. Silakan dari Daniela. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Daniela. Saya tinggal di kota Bandung, berdomisili juga di Bandung. Asal gereja dari GKRI Tesalonika Bandung. Pelayanan yang saya lakukan adalah sebagai singer dan juga pelayanan anak di gereja. Ya. Oke, salam kenal ya. Dan seperti biasa, saya Roma dan ada Kak Yudo yang akan nanti memandu sebagai host malam hari ini. Selamat bergabung kembali di dalam Alkitab dan sebentar lagi kita akan mulai ya. Jadi siapkan Alkitabnya, siapkan Al-HP-nya. Kita akan segera mulai dalam tema yang kedua sepanjang Agustus ini tentang kemerdekaan dari Ibrani 2 ayat 14 sampai 18 terkait topiknya takut akan kematian. Seperti apa? Nanti kita akan gali bersama-sama ya. Sebelumnya, Kak Yudo akan membuka kita dulu dalam doa. Ya. Oke, mari kita berdoa sama-sama teman-teman. Bapak Surgawi, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh hadir bersama-sama di platform Instagram ini. Kami dari berbagai tempat di Indonesia ini Tuhan, kami satukan oleh rasa haus kami terhadap firman Tuhan dan juga keinginan kami untuk belajar bersama-sama. Tuhan berkati teman-teman kami, baik kedua guest kami, Salomo dan juga Daniela, dan juga teman-teman kami yang bergabung, dan juga host acara ini, hambamu dan juga Kak Roma. Kiranya semuanya engkau topang,
device yang kami pakai juga Engkau topang supaya bisa terus kami pakai dalam PM malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau melindungi kami dari roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang tidak ingin kami menggali firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kami bisa bebas dan juga merdeka dalam menggali firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita akan membaca dan juga akan menggali dalam langkah SABDA, kita akan sedikit overview ya dari kitab yang akan kita coba gali pada malam hari ini. Jadi, yang akan kita gali adalah kitab Ibrani. Nah, walaupun namanya kitab Ibrani, ini ada di Perjanjian Baru gitu ya. Dan penulis dari kitab Ibrani ini sampai sekarang memang kebanyakan tidak diketahui ya, karena memang tidak disebutkan secara langsung siapa namanya di dalam suratnya gitu ya. Beda dengan mungkin surat-surat Paulus atau surat Petrus atau surat Yohanes, itu biasanya di depan ada nama penulisnya gitu ya. Tetapi untuk surat Ibrani sendiri nggak sampai sekarang tidak diketahui gitu ya. Tapi itu bukan menjadi masalah karena sebenarnya kita melihat apa pendekatan yang dilakukan oleh penulis kepada seluruh penerima dari suratnya, di mana penerima dari surat atau kitab Ibrani ini adalah orang-orang Kristen sebenarnya, tapi punya latar belakang Yahudi, makanya disebut namanya Ibrani gitu ya. Dan banyak sekali konsep-konsep yang diambil dari Perjanjian Lama, misalnya ada konsep imam besar, nanti juga di dalam ayat akan ada konsep tentang korban, tentang Perjanjian Lama, tentang bait suci, tentang ibadah baik orang-orang Yahudi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya secara main kata dari seluruh kata-kata kunci yang ada di kitab Ibrani kita bisa melihat bahwa ini adalah orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi yang sudah Kristen, yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Tetapi memang kenapa mereka menerima surat ini, karena ada beberapa tujuannya gitu ya. Yang pasti yang pertama supaya mereka semakin semakin kuat lagi imannya di dalam Kristus yang sudah memenuhi janji PL atau sudah menggenapi PL melalui imam besar dan lain sebagainya, itu sudah digenapi di dalam Kristus semua. Dan mendorong jemaat juga supaya mereka tetap beriman di dalam Kristus dan tidak mundur gitu ya, tetap setia. Makanya banyak juga yang mengatakan kitab Ibrani ini kitab iman gitu ya, karena memang secara konteks saat itu mereka juga mengalami penganiayaan, mengalami tekanan. Ada juga beberapa orang yang menolak bagaimana Yesus itu disebut sebagai juru selamat, ada persekusi dan lain sebagainya. Dan penulis ini sangat kekeh banget gitu ya, ingin mengasih tahu kepada seluruh jemaat Ibrani atau semua orang-orang Yahudi supaya mereka tetap setia, tetap beriman, dan tetap akan ada penghiburan di dalam penganiayaan atau tekanan yang mereka hadapi gitu ya. Jadi memang secara tema kitab Ibrani ini banyak ngomongin tentang bagaimana Yesus sebagai imam besar, bagaimana keunggulan Kristus, Yesus sebagai korban yang sempurna, pengantara perjanjian baru, dan juga peringatan-peringatan supaya mereka tidak murtad ya, atau mereka yang sudah murtad juga diingatkan bagaimana harus kembali kepada Kristus gitu. Itu mungkin sebagian atau sedikit latar belakang dari penulisan kitab Ibrani. Dan kalau teman-teman nanti ingin gali lebih dalam, bisa pakai Alkitab GPT, bisa pakai Alkitab Sabda yang ada di situs, bisa juga pakai bahan-bahan sabda dari kamus, dari tafsiran, dari panduan atau Alkipedia. Jadi banyak sekali bahan-bahan yang bisa teman-teman dapatkan untuk bisa belajar lebih dalam tentang konteks kitab Ibrani atau kitab-kitab lainnya itu. Nah, sekarang kita akan lihat juga Kak Yuda akan menjelaskan sedikit overview dari Ibrani pasal 2 yang akan kita gali nanti malam hari ini dari ayat 14 sampai 18, tapi kita lihat secara keseluruhan konteksnya. Silakan Kak Yuda. Ya, jadi pasal 2 ini berhubungan langsung dengan pasal pertama ya. Kalau pasal 1 dia bilang tentang Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Dan di sini dia ngajarin tentang kenapa Tuhan Yesus jadi manusia. Nah tadi Kak Roma bilang ada orang-orang yang menolak bahwa Yesus itu menjadi juru selamat mereka. Dan mereka juga beranggapan bahwa nggak mungkin Tuhan menjadi manusia. Tapi di sini dia Paulus atau penulisnya, banyak orang bilang Paulus ya, penulisnya bilang mengapa Tuhan Yesus jadi manusia dan mengapa dia bisa menolong manusia juga gitu. Dan itu masuk akal banget kalau teman-teman baca dan sekarang lagi baca gitu, bisa ngelihat bagaimana penulis itu menyusun struktur yang sangat baik gitu ya. Kayak misalnya di bagian pertama
Di ayat 104 itu bilang tentang supaya mereka menjaga keselamatan. Jangan abaikan keselamatan, jaga imanmu dan sebagainya. Kemudian ayat yang kelima sampai 9 itu ngomongin tentang bagaimana inkarnasi Yesus itu adalah bagian dari rencana Allah. Elohim sendiri yang buat rencana dan Yesus menggenapinya gitu. Kemudian yang ayat yang 10 sampai 13 itu ngomongin tentang pembebasan itu bukan sekedar pembebasan dari dosa. Aduh, belibet banget sih. Pembebasan dari dosa, tetapi juga membawa umat Tuhan itu ke dalam kemuliaan bersama Dia gitu. Kemudian berikutnya tentang imam besar. Tadi Kak Roma juga tentang nyebutin tentang imam besar yang bukan hanya mempersembahkan korban, tapi juga mempersembahkan korban melalui diri sendiri. Dan itu bukan imam besar yang jauh, tapi imam besar yang berempati kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kemudian juga yang terakhir ayat 14-18 ini yang akan kita gali bersama-sama, itu bicara banyak banget tentang bagaimana Tuhan Yesus punya empati, punya mengerti tentang penderitaan dan juga pencobaan. Nah, ini yang akan kita sama-sama gali bersama Salomo dan juga Daniela gitu ya. Oke, kita akan membaca dulu ya Korom ya. Dari Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Yang ayat 14 sampai 16 boleh nanti dibaca Salomo. Kemudian ayat yang 17 sampai 18 nanti dibaca oleh Daniela gitu ya. Oke, bisa mulai dari Salomo. Silakan. Baik, Pak Yudo. Saya akan bacakan dari 14-16 dalam versi terjemahan baru. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Baik, saya akan melanjutkan ayat 17-18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab, oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Oke, kita sudah baca ya dari 5 ayat yang ada, ayat 14 sampai 18. Sekarang kita akan masuk dalam langkah yang pertama, yaitu simak. Tadi based on text ya, kita lihat teks ayat per ayat, nanti yang akan disimak bersama Daniela dan juga Salomo, dan seluruh sahabat-sahabat pastinya. Makanya kami ajak sekali untuk teman-teman bisa memberikan respon, tanggapan, atau pertanyaan sehubungan dengan apa yang sedang kita gali di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan, pasti ada kesempatan untuk teman-teman juga penggaliannya kita bacakan gitu ya. Oke, saya serahkan ke Kak Yudo, silakan. Oh ya, kita akan mulai dari bagian yang pertama, bagian simak ya teman-teman. Perlu diingat, bagian simak ini kita berarti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang komprehensif. Jadi ini bagiannya ada di dalam teks begitu ya. Oke, jadi saya akan tanya ke Daniela ya, mengapa Yesus harus menjadi sama seperti manusia, memiliki darah dan daging, dari ayat yang ke-14, Daniela. Silakan. Baik, Kak Yudo. Dari ayat yang ke-14, ayatnya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berdasarkan ayat ke-14 ini, kenapa Yesus sama seperti manusia, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus gak hanya menyelamatkan kita dari jauh, tapi dia juga turun langsung ke dunia, mengambil resiko yang tinggi, mati menanggung dosa yang harusnya kita terima. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Kematiannya itu untuk memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Jadi kematiannya bukan hanya kekalahan, tetapi juga senjata kemenangan. Iya, benar banget ya. Jadi di ayat 14 ini dibilang, supaya dia itu dapat bagian dari keadaan mereka. Ya, keadaan kita kan, mereka ini kan manusia gitu ya. Dan ini ngomongin juga tentang keadaan daging, lahiriah yang punya darah dan daging, tapi juga punya kelemahan-kelemahan gitu ya, terbatas dalam waktu dan tempat. Kemudian juga
setelah itu dia bisa mengalami kematian. Nah ini konsep yang susah dimengerti oleh orang yang di luar Kristen gitu ya. Nggak mengerti kenapa Tuhan harus mati, kenapa Tuhan bisa mati, nah gitu dan sebagainya. Tapi di sini juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus harus mati menjadi sama seperti manusia itu supaya melaluinya dia bisa memusnahkan iblis. Jadi ini jelas banget memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut gitu. Tadi aku sempat baca gitu ya. Kenapa sih iblis dibilang berkuasa atas maut gitu? Padahal kan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang bisa menghancurkan gitu ya. Tapi sini dibilang memang iblis memang realmnya itu adalah maut dan juga kehancuran. Jadi Tuhan Yesus datang mati supaya dia bisa mengalahkan maut gitu ya. Oke, lanjut ke Roma. Oke, ini ada satu tanggapan ya dari Kak Nani, saya bacakan dulu. Setuju ya, Yesus tidak hanya datang untuk lihat-lihat kita aja, tapi dia datang untuk mengalami hidup seperti kita, supaya Ya. bisa benar-benar mengerti dan menolong kita. Amin. Ya, setuju sekali. Nah, saya akan kembali ke Salomo ya. Siapa yang membebaskan atau memerdekakan manusia dari perhambaan akan rasa takut kepada maut? Kalau dilihat dari ayat 15. Silakan, Salomo. Baik, Bu. Kalau dari ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi di sini kan saya membaca ada dua, ia, yaitu merujuk kepada Tuhan, yang membebaskan mereka. Mereka itu dalam arti ini ya, orang-orang Ibrani yang saat itu masih dalam perhambaan atau masih dalam ketakutan akan kematian. Jadi kalau dari sini yang kudapatkan ya, Tuhan Yesus yang membebaskan kita, manusia, dari perhambaan rasa takut akan kematian. Oke, jadi memang kalau kita lihat di dalam ayatnya ya, manusia sepenuhnya dikendalikan oleh sebuah rasa ketakutan. Nanti ini bagian ini akan coba kita kulik lebih dalam di bagian langkah selanjutnya gitu ya. Tetapi meskipun kita tahu ya bahwa sebenarnya manusia secara keseluruhan mereka, kalau tadi disebut orang-orang Yahudi, tetapi juga dalam satu sisi mereka di situ disebut secara rohani itu kepada kita semua gitu ya. Kita yang diikat dan diperhamba oleh dosa dan selalu diliputi oleh bayang-bayang maut, satu-satunya yang bisa membebaskan atau memerdekakan di sini dikatakan nama itulah ya, yaitu Yesus Kristus gitu ya, melalui apa yang dikerjakan di dalam kematian dan juga kebangkitannya. Tadi dan yang kedua tadi dikatakan memusnahkan iblis ya di bagian ayat yang ke-14 sehingga ini satu jalan supaya semua orang-orang itu tidak lagi menyadari tidak lagi takut akan ketakutan di dalam maut tersebut itu. Nah, kita lanjut di bagian berikutnya di ayat yang seterusnya, silakan Kak Yudo. Iya. Nah, dari ayat yang ke-16, siapa yang Yesus kasihi menurut ayat yang ke-16 ini? Silakan Daniel. Baik, Kak. Dari ayat yang ke-16 ini, ayatnya, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Nah, dari ayat ini tuh, dipaparkan jelas bahwa Yesus tidak hanya datang untuk malaikat manusia, khususnya keturunan Abraham. Dalam konteks ini itu, keturunan Abraham itu bukan hanya keturunan secara fisik, tetapi juga atau bangsa Israel, tetapi juga semua orang yang hidup dalam iman kepada Allah. Ini berarti kasih Yesus menjangkau semua orang yang percaya dari segala bangsa dan zaman. Ya, benar banget ya. Jadi memang kata keturunan Abraham awalnya ditujukan sama kepada orang Israel gitu ya. Mereka yang berasal dari 12 suku itu. Kemudian setelah kedatangan Kristus, mereka yang dicangkokkan kata Paulus ya, dicangkokkan ke dalam umat Allah ini, mereka juga turut mengambil bagian dalam sebutan keturunan Abraham secara rohani gitu ya. Jadi tadi Daniel bilang bahwa bukan malaikat yang dia kasihani ya di ayat yang ke-16, tapi keturunan Abraham yang dia kasihani. Ya ini karena keturunan Abraham itu kan apa namanya? Berasal dari darah dan daging. Kalau mereka kan nggak dari darah dan daging ya gitu ya. Jadi Yesus menderita mati supaya dia bisa menyelamatkan dan juga mengasihi, menunjukkan kasihnya kepada makhluk-makhluk darah dan daging ini yang merupakan keturunan Abraham secara rohani juga, ya. Oke, lanjut ke Roma. Nah, kalau kita lihat di ayat 17 dilanjutkan di sini,
Mengapa Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal? Bagaimana dari Salomo? Menurut ayat 17, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara itu dalam arti manusia pada saat itu, supaya menjadi imam besar. Imam besar itu berarti seseorang yang mewakili sebuah penduduk untuk berinteraksi dengan Allah. Jadi imam besar yang menaruh belas kasihan, artinya Yesus sebagai imam besar yang berbelas kasihan kepada kita manusia, dan juga setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi karena itulah Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam yang mewakili saudara-saudaranya, dan juga imam yang menghapus dosa-dosa dari saudara-saudaranya. Iya, jadi benar ya, kata disamakan menurutku juga di sini juga sangat penting ya, harus disamakan gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat secara garis, Yesus sebenarnya bukan keturunan imam, bukan keturunan Lewi, bukan dari garis keturunan Harun gitu ya. Karena kan dari garis keturunan Harun tuh imam-imam semua, imam besar gitu ya. Tetapi kalau kita lihat Yesus bagaimana pergerakannya ketika dia hidup, berinkarnasi dan ada di bumi gitu ya. Dia juga tidak memimpin korban sebagai imam besar. Dia biasanya lebih banyak mengajar jalan Tuhan tentang bagaimana tentang kemuliaan Tuhan, pengajaran-pengajaran dan mukjizat-mukjizat gitu ya. Jadi sebenarnya bukan menurut peraturan Harun dia ditetapkan sebagai imam besar, tetapi kalau kita lihat nanti next di kitab Ibrani ini dikatakan menurut peraturan Melkisedek gitu ya, di mana dialah yang akan melayani seluruh generasi ya untuk selama-lamanya gitu ya, dan satu perantara juga yang sempurna. Makanya dia disebut sebagai imam besar yang sempurna karena dia bisa merasakan apa yang kita rasakan itu, makanya dikatakan kata disamakan dalam segala hal gitu. Yesus benar-benar totali sebagai manusia, sebagai imam besar, dan dikatakan penuh belas kasihan. Ini satu sifat ya, kasih adalah sifat dari Kristus, tetapi belas kasihan ini menunjukkan rasa kepemilikan yang besar juga dari pribadi yang rela mendamaikan dosa dari seluruh bangsa, yaitu melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Jadi sebenarnya ayat 16 ini sangat kaya sekali artinya ketika dia sebagai imam besar dan dialah pendamai itu sendiri. Ya, silakan Kak Yud. Ya, untuk Daniela, mengapa Yesus dapat menolong orang-orang yang dicobai? Kalau kita melihat dari ayat yang ke-18, Daniela, silakan. Baik, Kak. Ayat ke-18 berbunyi, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dari ayat ke-18 ini dipaparkan bahwa Yesus bukan hanya mengerti penderitaan manusia secara teori, tetapi ia benar-benar mengalaminya. Ia dicobai oleh iblis di padang gurun, ia pernah merasa lelah, merasa lapar, bahkan ia juga merasakan kematian. Nah, kemudian, namun perbedaannya itu adalah Yesus tidak pernah jatuh ke dalam dosa karena ia menang atas setiap pencobaan. Ia mampu menjadi penolong yang efektif bagi kita. Ia tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga kuasa untuk menanggung dan mengatasi pencobaan. Ini berarti setiap kali kita tergoda atau merasa hampir jatuh, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan percaya. Dia tidak akan pernah menghakimi kita dengan dingin, tetapi juga ia akan menolong kita dengan hati yang penuh pengertian. Sebab ia pernah berada di posisi kita. Dan kita tahu bahwa ia tahu bahwa jalan keluar dari setiap pencobaan. Seperti itu. Ya, jadi bilang dia pernah dicobai, macam-macam tuh. Dari awal sebelum dia masuk dalam pelayanan, dicobain 3 hari, 40 malam, 40 hari ya, di padang gurun. Ya, 3 pencobaan, kanan, kemudian kehormatan dan sebagainya gitu. Dan kalau teman-teman baca di Ibrani juga pasal 4 dibilang bahwa dia dicobai, tapi dia nggak berbuat dosa gitu. Dia nggak jatuh dalam dosa. Nah itu yang jadi kredensial dia gitu buat supaya kita tuh bisa percaya sama dia. Dan kadang-kadang kalau dipikir lagi, kenapa dia sampai mati, kenapa dia sampai dicobain gitu. Kadang-kadang bukan untuk supaya dia bisa menunjukkan aku pengen tahu rasanya jadi manusia, enggak kayaknya. Tapi supaya kita tuh manusia bisa melihat bahwa orang yang sudah pernah dicobai dan dia berhasil melalui pencobaan itu,
dan kita bisa apa namanya percaya sama dia, datang kepada dia untuk juga menyerahkan segala pencobaan atau masalah yang kita hadapi gitu. Jadi kayak tadi dibilang dia tahu apa rasanya lapar, dia tahu rasanya haus, hidupnya, kemudian kesepian, dan juga dia apa namanya dikhianati gitu ya oleh teman-teman terdekatnya gitu. Jadi itu yang pernah dia butuhkan. Jadi teman-teman kalau kita juga merasakan itu semua, jadi kita tahu kepada siapa kita harus pergi dan juga kita pastikan diterima oleh dia gitu ya. Oke. Ada tanggapankah dari teman-teman? Oke, ini ada Kak Nani. Ini dia. Yesus sudah mengalami pencobaan dan penderitaan, jadi dia tahu rasanya dan bisa membantu kita yang sedang dicobai. Betul sekali. Jadi seperti yang senada dikatakan oleh Daniela, memang Tuhan Yesus tahu bahwa kita dicobai dan dia tahu rasanya. Jadi kita bisa datang kepada dia untuk mengadu atau juga berdoa kepada dia ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian 2, yaitu analisa meneliti lebih dalam. Ya, silakan Kak Roma. Ya, coba kita akan lihat lebih dalam lagi ya dalam konteks ayat 14 ini. Saya akan kembali ke Salomo. Apa nih arti kata darah dan daging? Kalau dilihat tadi sempat kita kulik ayat 14. Silakan. Baik, kalau menurut berdasarkan ayat 14, darah dan daging itu menurut saya batasan dari manusia. Jadi kan manusia itu makhluk hidup yang fana, yang bisa merasa sakit, yang bisa lapar, yang bisa haus, yang bisa bahkan bisa merasakan dalam arti kematian. Jadi maksud darah dan daging itu ya lebih ke arah batasan dari manusia. Nah, menurutku itu juga kenapa Tuhan Yesus turun ke bumi menjadi seperti manusia, supaya tahu merasa darah dan daging, ya bisa merasa lapar, bisa merasa haus, bisa merasa sakit dan kematian. Jadi itu menurutku darah dan daging itu seperti apa? Oke, ya. Jadi secara umum darah dan daging ini melambangkan ya tentang tadi kodrat manusia ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Salomo. Dan kalau kita lihat sebenarnya di ayat-ayat lain atau di kitab-kitab lain, kata daging ini sering sekali menunjukkan tentang kelemahan manusia. Gitu ya, karena kan ini juga yang membedakan gitu ya, kalau ada disinggung soal malaikat, ya Yesus bukan datang untuk malaikat dikatakannya, kan malaikat tidak punya tubuh jasmani gitu ya. Beda dengan manusia gitu ya, karena manusia ini bukan makhluk rohani gitu ya, seperti malaikat gitu ya. Jadi sebenarnya ini jadi pembeda antara manusia dan juga malaikat. Tetapi di sisi lain juga yang kedua, darah dan daging ini menunjukkan tentang kelemahan. Kalau Salomo tadi mengatakan kata keterbatasan manusia, jadi sebenarnya darah dan daging di sini menjelaskan tentang bagaimana rapuhnya manusia gitu ya, bagaimana hancurnya manusia karena terpengaruh dan karena sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi meskipun kita lihat secara darah dan daging dikatakan di sini Yesus datang dengan inkarnasinya gitu ya, berbeda dengan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ya. Di sini Yesus dikatakan meskipun dia punya darah dan daging, tetapi dia sama sekali tidak bercacat. Dia sempurna karena natur kemanusiaan Yesus di sini tuh berbeda dengan manusia gitu ya. Kita punya warisan dosa dari nenek moyang kita, tetapi Yesus tidak, karena dia bukan lahir dari natur warisan dosa oleh nenek moyang kita, tetapi dia lahir karena Roh Allah gitu, karena Roh yang bersama-sama dengan Kristus gitu ya. Jadi jelas sekali di sini perbedaannya darah dan daging, bagaimana kelemahan manusia dan juga bagaimana darah dan daging secara teologis yang juga dimiliki oleh Yesus tetapi tanpa dosa itu. Oke, mungkin ada respon dari teman-teman sehubungan dengan prasangka darah dan daging ini, silakan juga bisa banget dibagikan di kolom komentar ya. Silakan Kak Yud kalau ada tambahan. Ya, ini Kak Agnes bilang Allah itu keren banget, tahu banget solusi terbaik menyelamatkan manusia, menjadi sama seperti manusia. Jadi dia tahu banget keberadaan manusia. Iya, benar banget. Jadi seperti tadi yang dilakukan oleh Daniela tadi juga dan juga Salomo, benar-benar itu tadi satu bentuk perendahan diri, pengosongan diri, jadi manusia darah dan daging, menerima segala keterbatasan ya, dan juga perasaan-perasaan yang dialami manusia. Jadi benar banget dia tahu caranya karena dia sudah mengalami gitu ya, dan itu juga
membuat kita juga makin bisa percaya sama Tuhan bahwa dia bisa tahu segala sesuatu dan juga bisa melepaskan kita dari tiap permasalahan itu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua buat Daniela. Tadi di ayat 15 tentang takut kepada maut ya. Nah, Yesus harus membebaskan manusia dari perhabaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, apa artinya takut akan maut dalam konteks ini? Silakan Daniela. Oke, baik Kak. Nah, dari ayat ke-15 ini dipaparkan takut akan maut itu bukan hanya sekedar rasa ngeri terhadap proses kematian fisik, tetapi menunjukkan rasa takut esensial, rasa terancam karena tahu bahwa kematian ada konsekuensi dari dosa itu sendiri. Nah, dalam bahasa asli Yunani, frasa ini juga disebut dengan phobos thanato. Phobos yang berarti ketakutan yang mencekam dan melumpuhkan. Thanos bukan hanya kematian fisik, tetapi juga terpisahkan kekal dari Allah. Nah, sepanjang hidup manusia, itu biasanya dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Bukan hanya karena kematian jasmani, tetapi juga karena rasa penghakiman. Nah, secara teologis, ayat ini tuh sebenarnya menegaskan bahwa keselamatan di dalam Kristus bukan hanya janji masa depan, melainkan pembebasan nyata masa kini dan dari belenggu rasa takut akan maut. Bagi orang percaya, mati bukan hanya lagi penguasaan yang menakutkan, melainkan pintu masuk menuju hadirat Tuhan. Kemenangan Kristus memberi keberanian dan pengharapan, mengubah cara kita memandang penderitaan maupun pelayanan. Ya, benar banget. Jadi kayak tadi, ini nyambung ke tadi ya, kerapuhan manusia. Kamu bisa aja mati loh besok. Siapa yang tahu, itu sering banget ya. Kita nggak pernah tahu kita akan mati gitu. Besok, malam ini, tahun depan nggak ada yang tahu gitu. Dan itu nunjukin juga ada ketakutan juga ketika kita dengar itu ya. Jadi ketika kita mungkin orang belum mendengar tentang Injil Kristus, ketakutan itu kenceng banget gitu. Jadi suatu hal yang tidak diketahui, suatu hal yang misteri, suatu hal yang mungkin mengerikan juga gitu. Dan tadi seperti Daniel bilang, ketakutannya mungkin juga bukan karena matinya gitu, tapi juga apa yang terjadi setelah mati gitu. Itu yang kemungkinan banyak agama juga kepercayaan yang membahas itu juga gitu. Dan iblis senang banget dengan ini. Bahkan di sini bilang kayak tadi kan iblis kan menguasai maut dan dia memperbudak orang dengan maut gitu. Rasa takut itu buat orang tuh jadi crippled gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, takut akan maut. Akhirnya mereka menyembah berhala, kemudian mereka pergi kepada filsafat atau hal-hal yang membuat mereka tuh mengalihkan pandangan atau pikiran mereka terhadap maut. Jadi kayak suatu hal yang mengerikan buat orang, tapi kadang-kadang mereka mencari cara-cara untuk melupakan hal itu gitu. Nah itu buat aku jadi kayak satu hal yang sebenarnya harus dipikir ulang gitu. Bagi orang Kristen kita tadi bilang, Daniel bilang tadi ketika kita mati kita udah tahu akan kemana gitu kan. Tapi bagaimana mereka yang belum mengenal Kristus, bagaimana mereka yang masih dicekam oleh rasa takut akan kematian ini. Itu jadi pemikiran buat aku juga sih. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu belajar dan kesimpulan. Silakan Kak Roma. Oke, ya kita sudah masuk ya di bagian yang ketiga. Nah, sekarang kita ke Salomo lagi ya. Sebenarnya apa hubungan antara kematian Yesus dan pembebasan manusia dari kuasa kematian dan ketakutan akan kematian? Silakan, bagaimana menurut kamu ini hubungan ketiga ini? Baik, kalau di ayat 14 itu kan kita tahu bahwa iblis yang berkuasa atas maut. Maka kematian Yesus itu berarti Yesus masuk ke dalam wilayah iblis untuk mengalahkannya, yaitu di kematian tersebut. Nah, kemenangannya ditandakan dengan kebangkitan Yesus. Nah, dengan kebangkitan Yesus, dengan kemenangan Yesus, maka kita sebagai manusia yang percaya tidak perlu lagi takut akan maut, kematian. Jadi kalau aku simpulkan itu, sebelum Yesus datang ke bumi itu manusia masih takut akan kematian, seperti kalau di Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi sebelum Yesus datang, menurut saya manusia-manusia itu takut akan kematian dan penghakiman yang menakutkan.
Tapi setelah Yesus menang dari kematian, maka manusia-manusia yang percaya itu tidak lagi takut akan kematian, tapi percaya bahwa hidup yang kekal setelah kematian. Jadi itu sih menurutku hubungannya antara kematian Yesus dan kebebasan umatnya. Oke, nah menurut teman-teman di rumah apa nih hubungan antara kematian Yesus, pembebasan manusia dengan kematian, dan juga ketakutan akan kematian? Bisa juga dibagikan di kolom komentar ya. Tapi di satu sisi memang Salomo sudah menyimpulkan ke kita semua bahwa kuncinya sebenarnya itu ada di dalam kematian Yesus gitu ya, yang melucuti segala dosa-dosa gitu ya, yang menelan maut dan menggantikannya dengan kemenangan gitu. Jadi sehingga maut tidak lagi berkuasa atas manusia yang sudah ada di dalam Yesus. Nah, mungkin ada di antara teman-teman saat ini yang sudah di dalam Yesus tapi masih takut terhadap kematian, takut akan bukan hanya kematian, mungkin bisa takut akan apapun. Nah, kalau kita lihat di Wahyu dikatakan tidak ada tempat bagi mereka yang ketakutan gitu ya, yang punya ketakutan-ketakutan yang seakan-akan tidak mengalami Yesus dan tidak mengenal Yesus gitu ya. Kalau kita lihat dampak dari apa yang Yesus lakukan sebenarnya sudah final gitu ya. Sudah selesai Yesus kerjakan di atas kayu salib dengan kematiannya, dikatakan dia sudah dia sudah membebaskan kita dari maut dan sebenarnya tidak ada lagi ketakutan. Makanya Paulus berani bilang baginya itu hidup dan mati itu adalah sebuah keuntungan gitu ya, karena dia tahu kematian itu bukan akhir, tetapi sebenarnya itu awal untuk bisa bertemu dengan Bapa, untuk bisa menikmati kemuliaan yang kekal bersama dengan Bapa, dan juga memerintah bersama dengan Bapa gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam kita yang sudah mengenal Kristus, ketakutan itu tidak ada lagi, apalagi ketakutan terhadap kematian, terhadap maut itu tidak ada lagi, karena semua sudah diselesaikan, dituntaskan oleh Yesus Kristus. Dan itulah yang sebenarnya membuat kita harus bersyukur teman-teman. Kita punya satu jaminan yang baik sekali, yang berbeda dengan semua kepercayaan apapun yang ada di muka bumi ini ya. Satu kepastian bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, ini sudah ada berapa tanggapan di sini, sudah mulai teman-teman sudah mulai memikirkan ya. Dari Ibu Lina dikatakan setuju, Injil membuat pandangan kita akan kematian berubah. Pertolongannya tidak hanya untuk nanti di surga, tapi juga sekarang saat kita berada di bayang-bayang maut, ada Yesus bersama dengan kita. Iya, kadang-kadang mungkin ya, walaupun saya bilang tadi faktor ketakutan itu harusnya tidak ada lagi. Kadang-kadang memang kekhawatiran dunia itu kadang ada, dan kalau pemazmur bilang seakan-akan kita sedang ada di bayang-bayang maut gitu ya. Saking mungkin sekaratnya secara rohani, mungkin dalam iman juga tergoncang gitu ya. Kita harus kembali dan tetap ingat kepada Kristus bahwa Kristus sudah mengalahkan maut ya di atas kayu salib. Dan dari Kak Nani juga mengingatkan kepada kita, kematian Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut, sehingga orang yang percaya tidak perlu takut mati karena sudah dijamin hidup kekal bersama dengan Allah ya. Satu jaminan, bukan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, tetapi ini satu jaminan bagi kita semua ya. Jadi sangat besar hubungan ya antara kematian Yesus, pembebasan dari kuasa maut, dan juga ketakutan akan kematian, yang semuanya puncaknya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita. Oke, saya kembalikan ke Ido lagi. Oke, untuk Daniela, mengapa Yesus harus benar-benar menjadi manusia dan mengalami kematian dan pencobaan seperti manusia biasa? Silakan Daniela. Baik, Kak. Nah, jadi Yesus itu kan datang ke dunia itu sebagai 100% manusia. Nah, yang pertama dia tuh poin pertama inkarnasi. Dari ayat ke-14 ini dijelaskan inkarnasi. Tanpa inkarnasi menjadi manusia, Yesus tidak mungkin merasakan sepenuhnya ke dalam pengalaman manusia, seperti penderitaan rasa lapar, capek, ataupun tangisan. Dari inkarnasi ini yang membuat Tuhan Yesus itu bisa mewakili umat manusia secara sah di hadapan Allah. Poin kedua, mengalami kematian. Nah, sebagai manusia, Yesus juga pernah mati. Tetapi kematiannya di kayu salib, Yesus mengambil alih hukuman dosa yang seharusnya ditanggung oleh kita sebagai manusia. Dan kematian itu menjadi jalan pembebasan dari rasa takut yang membelenggu manusia selama ini. Nah, yang kedua, Yesus 100% Allah. Dibangkitkan dari kematian.
Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia bukan sekedar manusia, tetapi ia juga Allah yang hidup. Nah, itulah jaminan kalau semua orang percaya sama dia akan punya hidup yang kekal. Jadi kita nggak perlu lagi hidup dalam ketakutan soal kematian, karena di balik kematiannya ada kehidupan bersama dia. Nah, yang poin ketiga, menambahkan dan memberi penembusan. Ada di ayat ke-17. Sebagai Allah, Yesus memiliki kekudusan yang sempurna untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan sekali untuk selamanya. Ia menjadi imam besar yang setia, yang menjembatani antara manusia dengan Allah. Penembusan ini bukan hanya hukuman yang terpenuhi, tetapi tetapi juga hubungan dengan Allah yang dipulihkan. Nah, imam besar untuk menolong ada di ayat ke-18. Yesus pernah hidup sebagai manusia merasakan penderitaan, cobaan, dan kesulitan. Seperti kita. Dia benar-benar mengerti apa yang kita alami, bukan cuma dari jauh sebagai Allah, tetapi terjun langsung. Berpengalaman langsung. Karena dia juga adalah Allah, pertolongannya bukan cuma penuh pengertian, tetapi juga benar-benar bisa menolong dan memberi kekuatan. Sama halnya seperti dokter yang dulu pernah sakit penyakit yang sama dengan pasiennya, dia tahu rasanya dan dia tahu cara menyembuhkannya. Nah, kesimpulannya, Yesus harus sungguh-sungguh menjadi manusia supaya ia benar-benar merasakan hidup sama seperti kita. Berdiri di tempat kita, mati menggantikan kita. Tetapi ia juga harus tetap sebagai Allah supaya ia bisa bangkit dan mengalahkan maut dan memberi penebusan yang sempurna. Kedua hal ini, manusia sejati dan Allah sejati, tidak bisa dipisahkan. Kalau Yesus menjadi manusia, ia tidak menjadi manusia, ia tidak bisa mewakili kita secara sah. Kalau ia bukan Allah, ia juga tidak akan bisa menang atas maut sendiri. Ya, benar banget. Jadi tadi jelaskan cukup banyak ya, dan cukup dalam dan juga. Dan ini juga ada tanggapan dari Kak Jenny. Kita sangat berdosa untuk dapat menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri kita, terlalu lemah untuk dapat bertahan hingga akhir, namun jaminan kita terletak pada Yesus. Ini indah banget nih kata-kata ini. Jadi kayak kalau Yesus tidak menjadi manusia, jadi kata Daniel juga ya, kalau Yesus nggak jadi manusia, nggak berinkarnasi jadi darah dan daging dalam kelemahan manusia, bahkan bisa mati dan menanggung dosa ya, bukan mati sembarang mati ya gitu ya. Jadi dia matinya menanggung dosa, menanggung kutuk gitu supaya orang yang percaya kepada dia itu dapat hidup gitu. Dan kita juga sampaikan dia itu juga Allah yang sejati. Nggak mungkin dia dibangkitkan atau mungkin dia melakukan begitu banyak mujizat atau ketika dia mengutus murid-murid dia naik ke surga, nggak mungkin gitu kalau dia bukan Allah sejati gitu ya. Dan itu ditunjukkan berkali-kali dan ultimate-nya adalah ketika dia bangkit dari kematian dan dia menang atas maut. Jadi maut nggak berkuasa lagi atas manusia. Dan khususnya orang yang percaya ya, dan dia memegang kunci maut itu gitu. Jadi Yesus itu mendamaikan juga, tadi juga Daniel bilang, mendamaikan kita dengan Allah. Kita yang dulunya musuh, kita yang dulunya punya jurang di antara kita dan Allah. Oleh karena Yesus, kita punya akses kepada Allah. Jadi benar banget tadi kata Kak Jenny ini buat aku kena banget nih gitu ya. Jadi kalau kita terlalu lemah, kita terlalu berdosa, tapi ada Yesus Kristus yang menjadi jaminan kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Elan ya. Apakah ketika kita ragu dengan kuasa kasih Tuhan, masih takut dengan kematian, apakah kita berdosa? Nah, ini mungkin teman-teman bisa jawab ya dari pertanyaan dari Kak Elan ini. Silakan mungkin Salomo atau Kak Daniela, silakan boleh jawab. Mungkin saya coba jawab dulu. Kalau menurut saya itu kalau masih masih ada rasa takut akan kematian itu tidak tidak berdosa, tapi masih belum memiliki keyakinan atau iman yang kuat terhadap Tuhan gitu. Karena kita sebagai manusia itu pasti selalu ada saja, mungkin karena stres atau mungkin karena banyak pikiran. Jadi muncul pikiran bahwa apakah aku akan mati dekat-dekat ini. Pasti selalu akan ada pikiran seperti itu. Jadi itu lebih ke arah kita masih belum terlalu percaya diri untuk bersandar kepada Tuhan. Gitu. Jadi menurutku bukan berdosa, tapi masih kurang percaya dalam Tuhan, masih kurang iman di dalam Tuhan. Itu menurutku. Ya, oke.
Apakah ada tambahan dari Daniela? Sama sih Kak, kayak Kak Salomo juga. Mungkin kan kita juga manusia, bukan manusia yang sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna juga. Dimana ya pasti ada lah rasa kita tuh takut mati, dan bimbang juga apakah benar kita mungkin benar-benar mendapatkan keselamatan itu atau tidak. Tapi sebenarnya kalau kita memiliki iman yang teguh akan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, ya pasti kita udah tahu kalau kita udah bakal mendapatkan hidup yang kekal nanti di surga. Amen. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Kak Roma, kita akan masuk ke bagian berikutnya ya Kak Rom ya. Bagian diskusi. Ya, silakan Kak Roma. Oke, mungkin sebelum masuk ke diskusi ya, tadi saya mau menanggapi juga terkait pertanyaan dari Elan, tentang takut akan kematian atau kita meragukan kasih kuasa Tuhan. Sebenarnya kalau bisa dibilang kita ini kan punya tubuh yang fana gitu ya, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, kita masih menggenggam tubuh yang sudah istilahnya dikatakan tubuh yang sudah rusak karena dosa. Tetapi memang secara status kita adalah anak-anak Allah, kita sudah dimerdekakan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kemerdekaan di dalam Allah gitu ya. Dan sebenarnya walaupun dibilang manusiawi lah kalau bisa dikatakan takut gitu ya, tapi kita tidak bisa beralasan selamanya akan takut karena kita masih menggunakan tubuh kita yang fana ini untuk biasa aja sebenarnya kalau aku takut akan kematian gitu. Tapi kalau kita lihat konteks di dalam Ibrani 2 ini, itu kan sebenarnya orang-orang yang belum percaya kepada Allah, makanya dikatakan takut dalam kematian, takut akan maut gitu. Karena mereka konteksnya belum percaya kepada Allah. Tetapi orang yang sudah mengenal Kristus, orang yang sudah tahu bagaimana Kristus yang sudah menolong gitu melalui kematian dan juga kebangkitan Yesus, dan dia menunjukkan bagaimana arti kemenangan yang sejati, itu sebenarnya membuat orang percaya sekarang ini sebenarnya nggak ada alasan untuk takut dalam kematian. Walaupun bisa beralasan banyak, 1001 alasan ya. Yang muda masih mengatakan jangan dululah Tuhan kan belum menikah, yang menikah bilang jangan dululah Tuhan kan belum punya anak, yang punya anak bilang jangan dululah Tuhan belum punya cucu gitu ya. Banyak alasan untuk bilang nggak dulu gitu ya, karena mungkin belum siap, belum mapan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi siapa yang tahu akan hidup gitu ya. Kita nggak tahu akan hari esok gitu kalau tidak di dalam Tuhan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau tadi Salomo bilang kurang iman, nah itu sebenarnya kalau dampak dari kurang iman itu sebenarnya keraguan kita terhadap Tuhan, dan itu bisa menjadi salah dan itu bisa menjadi dosa gitu ya. Kurang iman itu bisa menjadi dosa, makanya kita harus lebih peka lagi, lebih taat lagi kepada Tuhan, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Dia penguasa hidup kita, dia penguasa mati kita, sehingga kita bisa berani berkata seperti Paulus, mati itu bukan suatu ketakutan, tapi mati itu sebuah keuntungan. Karena Yohanes bilang nggak ada gitu ya ketakutan di dalam kasih Yesus yang sudah menyempurnakan, karena Kristus sudah selesaikan bagi kita. Jadi sebenarnya nggak ada roh ketakutan lagi yang membuat kita itu setengah takut, setengah nggak takut. Nggak ada area abu-abu dalam hidup kekristenan ya, teman-teman muda gitu ya. Nggak ada yang nggak takut banget, nggak juga takut banget, nggak takut juga setengah takut gitu ya. Nggak ada yang seperti itu ya, area hidup yang seperti itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau nggak takut berarti kita berani gitu ya. Jadi memang di dalam Kristus tidak ada ketakutan itu lagi ya. Kalau ada ketakutan itu bisa menjadi salah, apalagi kalau dikatakan tidak percaya, masih ragu, kurang iman dan lain sebagainya. Itu sebenarnya faktor kita sedang merasa benar nggak ya Tuhan bisa sertai gitu ya, benar nggak sih kasih Tuhan itu besar itu. Sebenarnya bukan hanya takut akan kematian teman-teman, takut lainnya itu pun seringkali bisa menjadi salah. Kekhawatiran akan hidup, masa depan dan sebagainya, itu sebenarnya kita sedang menunjukkan kita masih kurang yakin, kurang percaya kepada Allah gitu ya. Perlu dipupuk ya ketakutan kita di dalam Allah. Takut di sini yang hormat kepada Allah, bukan takut yang seperti kita takut kepada setan gitu ya, tapi terus percaya kepada Allah dan hormat kepada Allah itu. Ini ada satu tanggapan ya dari Kak Jenny. Ia yang memberikan nyawanya demi menyelamatkan kita, ia raja yang tidak malu mengakui kita sebagai saudaranya, mampu membebaskan kita dari setiap rasa takut dan rasa maut, dan ia berdoa syafaat bagi kita, menyelamatkan kita dan memelihara, menjaga kita
dan suatu hari nanti menyambut kita masuk dalam hadirannya yang agung di surga. Ini mungkin satu tanggapan dari artikel yang diambil ya. Saya tadi seperti baca bagian ini ya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Kak Jenny. Oke, kita akan lanjut ya ke bagian diskusi. Saya akan ke Salomo ya. Bagaimana manusia zaman sekarang membebaskan diri dari rasa takut akan kematian? Silakan. Bagaimana menurut kamu manusia-manusia di zaman sekarang ini? Baik, Kak. Kalau saya lihat sendiri, ada dua arah di mana manusia membebaskan diri dari rasa takut akan kematian, yaitu dari arah duniawi maupun arah rohani. Kalau duniawi sendiri, ya mungkin sekarang lagi banyaknya itu kayak saat sudah mau mati atau sudah mati itu dibekukan tubuhnya atau otaknya dibekukan gitu, supaya nanti di masa depan mungkin ada perkembangan teknologi atau bisa menghidupkan dirinya kembali gitu. Nah itu sama untuk duniawi itu kayak ya menggunakan harta untuk untuk membeli hiburan, untuk melupakan rasa takut akan kematian. Nah itu menurutku arah duniawi. Nah tapi pada akhirnya itu tidak menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, yaitu pasti akan mati juga gitu. Nah itu menurutku arah duniawi itu yang salah. Nah makanya ada arah rohani yang kita pelajari itu. Jadi arah rohani itu ya bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa rencana yang Tuhan buat bagi kita itu sudah dari awal sampai akhir gitu. Maka kita hanya menjalani hidup kita sebaik mungkin. Jadi menurutku itulah cara terbaik, yaitu percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Rencana-rencana sudah dibuat gitu. Kita jalani saja dengan senang, dengan bahagia, dan dengan sukacita gitu. Menurutku itulah cara terbaik untuk membebaskan kita dari rasa takut akan kematian. Oke. Thank you ya. Jadi ada dua cara yang pastinya salah satu dari kita ada di antara dua itu ya. Dimanapun teman-teman berada, pasti kita bukan di cara pertama ya, yang menggunakan seluruh usaha kekuatan sendiri untuk bisa mengurangi seakan-akan kita bisa mengurangi dari masa kematian kita gitu ya. Tapi sekali lagi kita tidak siapa-siapa ya. Yang punya hidup kita bukan kita sendiri gitu ya, tetapi ada Tuhan yang memiliki hidup kita. Jadi walaupun mungkin duniawi banyak cara yang dilakukannya, dengan operasi, dengan minum obat kuat, dengan multivitamin dan lain sebagainya, sebenarnya tidak masalah kalau itu dengan terkait kesehatan. Tapi kalau itu yang dinomorsatukan untuk bisa mengurangi angka kematian kayak gitu ya, dan akhirnya tidak memerlukan Kristus dalam hidupnya, itu sama saja sebenarnya dia sedang menenggelamkan dirinya sendiri gitu ya. Tetapi kita sekali lagi gitu ya, kita ada di dalam Kristus gitu ya, kita sudah punya jaminan, kita sudah punya satu pengharapan yang membuat kita tidak takut gitu ya, karena tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari Kristus gitu ya. Dan kita adalah menjadi orang-orang yang merdeka dengan kematian, merdeka dari kematian. Oke. Silakan Kak Yudo. Ya, ini ada tanggapan juga kayaknya dari Kak Nani Bentul dan juga Kak Agnes ya. Banyak cara orang mencoba mengatasi takut mati dan mencari segala cara dengan sia-sia, tapi intinya hanya Yesus yang memberi damai sejati. Dari Kak Agnes, yang pertama menjadi manusia agamawi, mencari keselamatan melalui agama, apapun itu agamanya. Ya, betul sekali. Tadi yang seperti dikatakan oleh Kak Roma dan juga oleh Salomo ya. Oke, kembali ke Daniela. Apakah semua orang otomatis dibebaskan dari kuasa maut karena kematian Kristus? Ataukah hanya mereka yang percaya kepadanya? Silakan, Daniela. Baik, kematian Kristus ini memang memiliki nilai penebusan yang cukup untuk membebaskan umat manusia di seluruh dunia. Nah, dari 1 Yohanes 2 ayat 22, ayat 1 Yohanes 2 ayat 2, dialah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Namun, Alkitab menegaskan bahwa pembebasan ini tidak otomatis diterima oleh semua orang, melainkan hanya bagi mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa iman, seorang tetap berada di bawah kuasa maut karena dosa belum dihapuskan dalam hidupnya. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Oke, jadi ini seperti kayak orang yang tangannya dibelenggu, belenggu yang dicopot, tapi dia nggak pergi dari situ. Atau dia tidak mau menerima anugerah atau pertolongan dari orang yang sudah mencopot belenggunya dia gitu ya. Dan ini kadang Yesus sudah menang untuk semua orang, tapi hanya mereka yang percaya dan terima dia yang benar-benar bebas dari takut mati. Ya benar banget. Jadi sekali lagi kayak pekabaran Injil ya. Pekabaran Injil itu bukan kayak ayo kamu harus percaya gitu. Tapi maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak ini juga tawaran Tuhan Yesus juga apa namanya mengajak ini juga gitu. Maukah kamu sembuh? Maukah kamu ikut aku? Gitu. Jadi kayak tawaran dan orang lain yang harus meresponsnya dengan benar gitu. Dan di sini ketika apa yang orang bilang, loh kan berarti kan kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya iya, tapi mau percaya nggak gitu? Mau percaya nggak bahwa Yesus sudah menebus dosamu dan juga kamu diberi kehidupan kekal dalam Dia gitu. Tapi kalau di luar Dia nggak akan ketemu gitu, nggak akan dapet, nggak akan apa namanya lepas dari belenggu ketakutan atas maut gitu. Jadi memang kayak tadi ya, ini untuk semua orang, tetapi tidak semua orang mau menerima tawarannya begitu. Itu jadi satu pelajaran juga buat aku juga ketika aku baca ini lagi, oh iya benar juga ya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan apa namanya, anugerah, penawaran dari karyanya itu tidak semua orang mau terima gitu dan hanya orang yang terima, makanya Yohanes 3:16 dan semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa gitu. Tapi orang yang nggak percaya ya pasti akan binasa dan juga mereka akan apa namanya dibelenggu oleh rasa takut terhadap kematian ini ya. Oke, apakah ada tambahan dari Kak Roma atau Salomo? Silakan. Ya, menurutku sudah cukup ya. Kematian Ya. Kristus itu berlaku untuk semua orang karena Yesus datang untuk menghapus dosa manusia seluruh dunia. Tetapi bagi yang menerimanya, dikatakan bagi yang percaya kepadanya. Jadi pembebasan itu bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akan masuk dalam aplikasi, teman-teman. Waktunya sudah dekat, ini menuju aplikasi. Saya akan ke Salomo dulu, nanti bisa disambung ya oleh Daniela. Adakah orang di sekitar kamu yang masih perlu dibebaskan dari rasa takut akan kematian? Dan sebutkan langkah-langkah praktis apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong mereka. Ini sebagai komitmen kita nih. Silakan. Oke, mungkin kalau untuk jawaban ini mungkin lebih ke arah diri sendiri aja sih, kayak apa ya? Sering merasa kayak apa ya? Kalau diri sendiri sering merasa tiba-tiba kepikiran kalau mati nanti aku sudah melakukan apa saja di dunia ini gitu. Kayak masih aja ada yang kurang dilakukan di dunia ini gitu. Tidak siap lah gitu. Baru kayak sama satu hal kayak tiba-tiba mikir aku tidak siap meninggalkan tubuh ini gitu kan. Langsung kepikiran itu. Jadi ya menurutku apa ya? Rasa takut di masa-masa muda kita ini menurutku biasa, tapi ya apa yang kita lakukan gitu, yang kupelajari selama apa ya, selama mempersiapkan materi ini ya, jangan pendam rasa takut akan kematian, tapi apa ya, pelajari dan apa ya, cari aplikasi yang bisa membuat kita menghilangkan rasa takut akan kematian. Kalau aplikasiku ya, yang pertama itu pasti lebih mendalami Alkitab gitu, kayak banyak ajaran di sini yang meneguhkan apa ya, meneguhkan iman kita, meneguhkan bahwa Tuhan itu sudah merencanakan segala hal buat kita. Gak usah takut kapan mati gitu, pokoknya jalani saja, ya kayak tadi jalani saja dengan penuh kebahagiaan gitu, penuh sukacita untuk nama Tuhan. Gitu. Yang kedua ya, kalau masih merasa apa ya, masih merasa takut akan kematian ya pasti harus apa ya, bicarakan dengan orang lain gitu. Ya mungkin keluarga atau siapa yang percaya dengan apa ya, yang Anda percaya gitu. Karena kalau dipendam itu pasti akan sakit gitu. Kayak semakin lama semakin apa ya, memakan hati kita gitu. Lebih baik diceritakan. Ceritakan dengan doa, mungkin langsung doa curhat dengan Tuhan, atau kalau mau ya curhat dengan keluarga, curhat dengan orang yang Anda percayai gitu. Menurutku itu sih aplikasi yang saya lakukan gitu, yang ingin saya lakukan dan yang saya sudah lakukan terkait rasa takut akan kematian.
Oke, jadi sebenarnya aplikasimu fokus ke dirimu dulu ya. Iya. Nanti kalau sudah selesai dengan sudah merdeka gitu ya dengan dirinya dan sudah benar-benar plong gitu ya, silakan bisa aplikasikan untuk melihat ya. Karena dikatakan juga kita harus bisa melihat di sekitar kita gitu ya, orang-orang yang juga bisa kita tolong untuk bisa melihat bagaimana ya kita bisa menolong mereka untuk bisa hilang dari ketakutan dan pastinya mengenal Kristus gitu. Kalau dari Daniela sendiri gimana pengalaman atau mungkin aplikasi kamu? Oke, Kak. Kalau misalnya dari pengalaman aku sih pasti banyak lah ya teman-teman aku yang kayak masih ngerasa takut gitu tentang kematian. Kenapa sih mereka sebenarnya bisa takut akan kematian itu? Yang pertama tuh karena tidak ada kepastian kehidupan setelah kematian. Kita kan nggak bisa tahu ya, mungkin setelah kita, kalau misalnya mereka yang masih belum percaya, apa sih yang bakalan terjadi setelah kematian itu? Apakah kita akan mungkin saat nanti kita di sana disiksa atau kita benar masuk surga atau enggak. Nah, yang kedua itu semua orang yang hidup itu kan nggak bisa menceritakan secara langsung bagaimana mati itu. Yang bisa menceritakan itu kan sebenarnya orang yang sudah meninggal itu sendiri. Tapi kan mereka tidak mungkin bisa memberikan laporan kepada kita yang masih hidup kan bagaimana kematian itu. Nah, terus yang ketiga juga sama sih, tidak ada kesaksian dari orang yang sudah mati. Ketika seorang meninggal kan mereka tidak meninggalkan laporan tentang apa yang dialaminya. Terus yang keempat itu jarang ada yang meninggal tuh dengan vibes-nya tuh tidak meninggalkan rasa sukacita gitu. Lebih kalau misalnya mungkin orang yang meninggal kan kita lebih tahu kalau misalnya meninggalkan tuh vibes-nya tuh kesedihan dan lain-lain. Nah, nah, untuk langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka itu mungkin yang pertama mendengarkan dan membangun hubungan. Sebenarnya kenapa sih mereka bisa takut akan kematian itu sendiri? Yang kedua, kita bisa mendoakan juga secara khusus. Doakan mereka supaya hati mereka terbuka untuk menerima penghiburan dari Allah. Juga yang kedua, menjelaskan bahwa ada pribadi yang sudah mengalahkan kematian itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu sih, Kak. Oke, dan kamu akan coba jelaskan ke sekitar kamu? Iya, tentu saja mengajak mereka bahwa percaya pada kesaksian dan kebangkitan Kristus juga. Iya, oke. Terima kasih untuk sharingnya dari Daniela ya. Setuju juga menanggapi dari tanggapannya Agnes di sini ya, dikatakan orang-orang harus tahu kalau Yesus menjadi manusia menjalankan misinya dengan bahasa manusia supaya manusia paham maksud kedatangannya. Tidak akan ada manusia yang tahu tentang surga kalau tidak ada yang datang dari surga. Ya, jadi saya pikir ini juga bisa jadi satu cara, tips and trick untuk kita bisa menjelaskan ya tentang bagaimana kita bisa menghilangkan ketakutan akan kematian gitu ya. Jadi ada satu pribadi seperti yang Daniel tadi jelaskan, datang dari surga dan sudah tahu surga, makanya dia datang ke dunia dan akan mau membawa kita ke surga kalau kita percaya kepada dia yang sudah datang dari surga itu ya. Itulah Yesus Kristus yang sudah juga mengalahkan kematian, sehingga sebenarnya kita juga tidak perlu lagi takut akan kematian karena kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka atau orang-orang yang menang ya. Oke, terima kasih untuk tanggapan, respon dan juga pengalian dari teman-teman, khususnya juga dari kedua guest, ada Salomo dan juga Daniela malam hari ini yang coba sudah menggali selama 1 jam penuh bersama dengan kita ya dalam Alkitab ini, dan pastinya ada banyak berkat yang sudah dibagikan dan teman-teman di rumah juga banyak hal yang dipelajari. Respon tanggapannya juga sudah kami bacakan semua. Silakan juga nanti bisa menjalankan aplikasinya ya untuk bisa menjelaskan terkait rasa takut akan kematian. Mungkin ada di antara sekitar teman-teman yang perlu ditolong sekali sehingga mereka juga bisa mengenal siapa Kristus gitu ya. Ini sebagai cara untuk kita juga bisa mungkin menyampaikan Injil Kristus, menyampaikan tentang Yesus yang hidup, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, sehingga mereka juga bisa mengenal kasih Kristus gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Saya juga banyak belajar pada malam hari ini ya, sesuai dengan tema kita ya. Takut akan kematian tanda tanya. Saya pikir ini bukan tanda tanya terus ya. Ini sudah terjawab bahwa kematian itu tidak menjadi suatu ketakutan karena kita semua ada di dalam Kristus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan kematian dan bangkit
pada hari ketiga dan dia menjadi menang gitu ya. Apalagi dia datang dari surga dan pasti menyediakan tempat bagi kita di surga karena dia sudah bersama dengan Bapa di surga menjadi imam yang besar selama-lamanya gitu ya. Oke, Kak Yuda akan memberikan kesimpulan kepada kita semua sebelum kita tutup dalam doa. Silakan Kak Yuda. Ya, dari malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia sejati. Dia menderita, dia dicobai, tapi dia nggak berdosa. Dan itu menunjukkan bahwa kita bisa percaya kepada dia, sebab dia sudah melalui itu semua, dan dia bisa menolong kita sebagai imam besar yang agung. Kemudian, karena itu sudah bangkit, kita dimerdekakan dari ketakutan akan maut. Karena itu hiduplah dengan iman yang merdeka, dan percaya bahwa sebagai orang percaya, kita akan hidup kekal bersama Kristus sebagai tujuan akhir kita. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Saya minta kesediaan Daniela ya, bisa tutup dalam doa bagi kita semua. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Bapak kami bisa belajar Tuhan mengenai ketakutan akan kematian. Kami belajar bahwa kami tidak perlu lagi Tuhan takut akan kematian itu sendiri karena Engkau Tuhan Allah yang sudah rela Tuhan datang ke bumi ini Bapak mati bagi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman dan juga setiap pelajaran yang sudah kami dapatkan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Daniela, Salomo, Kak Yuda, semua teman-teman. Terima kasih. Bye. Salam Ayo PA. Saya mengingatkan teman-teman, walaupun 18 Agustus cuti bersama, kita tetap ada Alkitab ya. Nanti silakan teman-teman aktifkan notifikasinya, gabung tanggal 18 Agustus. Kita akan masih dalam tema kemerdekaan dari Roma 7 ayat 1 sampai 6, yaitu topiknya hidup yang berbuah setelah dimerdekakan itu seperti apa ya. Harusnya kita menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Ya jangan ketinggalan dong. Akhirnya teman-teman harus ikut di dalam Alkitab. Nanti akan menjadi kalau ingin menjadi tamu seperti Daniela dan juga Salomo juga bisa banget gitu ya. Silakan kontak Ayo PA atau nomor-nomor Sabda, nanti kita akan follow up. Dan pastikan teman-teman tetap bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman-Nya.